Halo, nama saya Rangga Anggita, NPM saya 1841076. Di sini saya akan mempresentasikan budgeting atau melengkapi tugas UAS penganggaran. Oke, budgeting. Di sini ada definisi budgeting. Budgeting berasal dari kata budget, yang artinya adalah rencana keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis berdasarkan program kerja perusahaan. Sementara budgeting adalah penyusunan anggaran atau penganggaran atau sebuah rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter, yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional dalam menghasilkan produk atau jasa. Penganggaran ini berlaku dalam jangka waktu periode tertentu, di mana yang periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Sederhananya, proses ini dimulai dari tahap persiapan penyusunan rencana keuangan sehingga tahap akhir di mana telah tersusunnya rencana atau budget. Dalam mencatat kebutuhan arus keuangan masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Ini disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, dalam budgeting ini tidak hanya untuk perusahaan atau pembisnis. Budgeting juga dapat dilakukan oleh perorangan dalam mengatur keuangan di setiap bulannya. Nah, ini manfaat budgeting bagi perorangan atau di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan pribadi. Membuat budgeting akan mengharuskan kita untuk membuat daftar semua pendapatan pengeluaran secara detail, seperti dapat menjelaskan atau mengetahui posisi keuangan kebutuhan sehari-hari untuk kesehatan, hiburan, atau untuk apapun. Dengan membuat budgeting, kita akan mengetahui sejauh mana pengeluaran kita, pengeluaran saya, dan akan berdampak pada keuangan. Setelahnya, pasti kita akan lebih sering berpikir untuk menghabiskan uang yang akan terhitung sebagai pengeluaran tambahan karena bisa berdampak pada budgeting bulanan. Yang kedua, membantu menetapkan tujuan masa depan. Budgeting bulanan juga bisa membantu dalam memeriksa ruang lingkup yang bisa dihemat atau di sektor mana saja kita tidak perlu menekan pengeluaran. Jika di tingkat penghematan mencapai angka optimal, maka kamu bisa membuat anggaran tambahan untuk meningkatkan investasi atau tabungan untuk masa depan kita sendiri. Yang ketiga, membantu menyesuaikan pengeluaran bulanan. Jika kita telah menyiapkan budgeting bulanan untuk misalkan setahun, maka kita bisa memetakan pos pengeluaran mana saja yang stabil. Dengan begitu kita bisa memulai langkah berikutnya untuk misalkan menabung atau berinvestasi. Dengan pengeluaran yang telah disesuaikan, kita bisa memotong pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkannya untuk menabung atau berinvestasi. Dan yang keempat, mengelola arus kas lebih baik. Budgeting bulanan disusun untuk kurun waktu setahun akan membuat kita merasa terbiasa dengan budget yang tiap bulannya berbeda. Atau misalnya ada beberapa pembayaran tahunan atau bulanan yang beda, seperti ada pajak atau apa. Nah, ini contoh budgeting saya di bulan Juli. Untuk penerimaannya, saya biasa dikirim oleh orang tua saya
4 juta sebulan, dan ini lainnya itu termasuk pendapatan saya dari bermain game online lah ya. Jadi satu bulan itu 6 juta. Nah, ini untuk pengeluaran di bulan Juli, saya biasa menabung satu bulan itu 500.000, dan untuk makan 2.400.000. Ini untuk budgetnya ya. Dan untuk realisasinya masih sama, untuk makan dan untuk rokok sampai sekarang sama. Nah, ini kan di bulan Juli di masa PPKM, jadi si budget dan realisasinya berbeda karena di masa PPKM saya tidak banyak keluar. Untuk budget juga berbeda dari realisasi dan budget. Dan ini selisihnya. Nah, untuk ini chartnya bisa dilihat dengan jelas chart untuk warna ini realisasi dan selisihnya bisa dilihat perbandingannya, tampak dengan jelas perbedaan realisasi dan budgetnya, budget dan ini realisasi. Oke, sekarang conclusion. Jadi dalam budgeting, komponen yang harus diperhatikan adalah anggaran atau budgeting harus mendekati pada realisasi anggaran sebelumnya. Terus yang kedua, harus membiasakan untuk tidak melampaui pengeluaran yang sudah dianggarkan terkecuali mendesak. Yang ketiga, harus memasukkan unsur persentase untuk hal-hal yang di luar prediksi. Yang keempat, sebaiknya setiap bulan harus ada sisa lebih budget untuk ditabung untuk masa depan yang lebih cerah. Terakhir ada quotes budgeting dari Edmund Burke. If we comment or what we shall be rich and free. If our word command us, we are poor indeed. Saya setuju dengan quotes ini karena kita memang harus memanage keuangan kita untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.